Suatu hari, ketika ditanya oleh seorang wartawan tentang prestasi terbaiknya sebagai pelatih, Jose Mourinho tidak menyebut FC Porto yang dibawanya menjuarai Eropa. Ia tidak pula menyelipkan nama Chelsea yang dimasukkannya ke dalam daftar tim terbaik Inggris. Juga, Inter Milan yang diberikannya status sebagai satu-satunya wakil Italia yang meraih treble pun seolah tidak ia ingat. Secara mengejutkan, Jose Mourinho mengatakan kalau prestasi terbaiknya sebagai pelatih adalah ketika menangani Manchester United. Atau lebih tepatnya ketika dia membawa tim setan merah finish di posisi kedua Liga Premier Inggris di bawah asuhan Pep Guardiola. Saya melihat salah satu pencapaian terbaik saya adalah finish di peringkat 2 dengan Manchester United di Premier League, ujar Jose Mourinho kepada beIN Sports. Pembuktian Jose Mourinho sebagai pelatih yang syarat prestasi. Setelah sempat memilih Chelsea di periode kedua, Jose Mourinho akhirnya dipecat. Namun tak lama kemudian, dia dipilih sebagai pelatih anyar Manchester United menggantikan Louis van Gaal. Ketika pertama kali datang ke Manchester United, Mo sejatinya diiringi perasaan kurang senang. Dia tidak terlalu yakin dengan kondisi klub yang akan ia tangani. Terlalu banyak luka dan lubang yang harus ditambal. Soal ini dia sempat membeberkan kekecewaannya. Mengapa MU tidak memanggilnya tepat setelah Sir Alex Ferguson pensiun? Dalam hal ini, Mo merasa hanya mendapatkan sia-sia dari kinerja buruk dua pelatih sebelumnya, yakni David Moyes dan Louis van Gaal. Akan tetapi pada akhirnya itu tidak dijadikannya sebagai beban. Pasalnya Mourinho memang terbilang sebagai sosok berkelas yang akan selalu siap menghadapi tantangan. Ketika ditanya alasannya mau menerima pekerjaan sebagai pelatih MU pun, Mo murni ingin mengambil tantangan di kompetisi seketat IPL. Persaingan di Bundesliga dan Ligue 1 tidak pernah terjadi di Premier League. Ada 4 juara yang berbeda dalam 4 tahun terakhir. Itu alasan saya untuk tetap berada di sini, ucap Mourinho. Dari pihak manajemen MU sendiri, Ed Woodward yang memiliki suara klub mengatakan kalau ide penunjukan Mourinho sebagai pelatih tidak datang begitu saja. Setelah banyak memenangi liga di klub-klub Liga Premier Inggris, La Liga, dan Serie A, Mo adalah sosok yang sangat tepat untuk menangani Manchester United. Dengan itu, saya ingin ia bisa membawa United kembali berjaya di kompetisi domestik maupun Eropa, terang Ed Woodward kepada media. Sejak pertama kali melatih MU, Mo dibekali sejumlah dana untuk membeli pemain yang sesuai dengan skemanya. Meski sejatinya hal ini disebut tidak sepenuhnya sesuai harapan, pelatih asal Portugal itu tetap mendapatkan sejumlah nama tenar seperti Eric Bailly, Zlatan Ibrahimovic, Henry Mkhitaryan hingga Paul Pogba yang harganya mencapai 1 triliun rupiah lebih. Sementara itu, untuk mengefektifkan skuad yang ada, Mo juga tak ragu untuk mendepak pemain tak berguna seperti Victor Valdes, Memphis Depay, sampai Bastian Schweinsteiger. Pemain seperti Adnan Januzaj dan Dean Henderson pun tak luput dari acara bersih-bersih skuad MU di awal kedatangannya. Dengan pemain tambahan, menyingkirkan skuad yang tak dipakai, serta mempertahankan nama David De Gea, Juan Mata, Jesse Lingard, Ander Herrera, sampai Antonio Valencia, Jose Mourinho menembus kemustahilan. Kritik yang didapat akan gaya permainannya yang negatif dibalas dengan banyak prestasi besar. Di musim pertama, gelar Liga memang masih berada sangat jauh dari harapan. Manchester United berada di peringkat ke-6 dengan koleksi 69 poin. Namun yang perlu dilirik adalah kompetisi Liga Premier Inggris belum menjadi ajang bagi Mourinho untuk membuktikan diri. Di awal kedatangannya, dia sukses menggondol trofi Community Shield, hasil dari mengalahkan Leicester City dengan skor tipis 2-1.
Lalu beriringan dengan kompetisi Liga Primer Inggris, Manchester United juga berhasil memenangkan Piala Liga. Dalam perjalanannya, mereka berhasil mengalahkan Manchester City, West Ham United, Hull City, hingga Southampton di partai final. Di laga pamungkas yang digelar di Stadion Wembley, Zlatan Ibrahimovic muncul sebagai bintang dengan torehan 2 gol. Dengan 1 gol tambahan dari Jesse Lingard, MU berhasil meraih gelar juara usai tim lawan mampu mencetak 2 gol lewat aksi Gabbiadini. Ajang tersebut sekaligus menjadi pembuktian bagi seorang Zlatan Ibrahimovic yang kedatangannya banyak dikritik. Mourinho sempat dianggap bodoh karena telah mendatangkan pemain tua seperti Zlatan. Namun yang ada, itu justru menjadi keputusan terbaiknya sebagai pelatih karena menjadikan lini depan MU jadi mematikan. Di atas itu semua, Mo adalah karakter. Semua yang dia katakan menyebar ke seluruh dunia. Ucap Zlatan tentang sosok Jose Mourinho. Kemudian pencapaian emas Mourinho sebagai pelatih MU datang ketika klub yang dibesutnya lolos ke partai final Liga Eropa. Mereka berhadapan dengan Ajax Amsterdam yang dikenal punya skuad muda paling mematikan di Eropa. Bermain di Friends Arena, Stockholm, Swedia, MU benar-benar dibuat kalut oleh permainan Ajax. Sepanjang pertandingan, mereka cuma menguasai sebanyak 33% bola. Beruntung, Jose Mourinho yang ketika itu masih sangat percaya dengan Pogba diberi hadiah istimewa. Pemain asal Prancis tersebut membuka keunggulan pada menit ke-18. Memasuki babak kedua, MU menggandakan keunggulan. Mkhitaryan yang menjadi pencetak golnya. Berawal dari satu tendangan sudut, Chris Smalling melepaskan sundulan. Bolanya diteruskan oleh pemain asal Armenia itu dengan tendangan membelakangi gawang. Aroma kebahagiaan sangat kental terasa usai wasit meniup peluit panjang. MU memastikan kemenangan 2-0 dan berhak atas trofi terbaik mereka sepeninggal Sir Alex Ferguson. Menutup musim pertamanya dengan sangat gemilang, Mourinho melanjutkan perjuangannya di musim 2017-2018. Semua tentu mengira ini akan berjalan baik bagi Mourinho. Terlebih, klub sempat membahas perpanjangan kontraknya pada awal 2018. Benar saja, di kompetisi Liga, Mourinho tampil lebih menggila. Meski tak ada gelar yang didapat, usai kandas di final Piala FA dan gagal meraih kemenangan di partai UEFA Super Cup, Mo menampilkan kesulitan skuad yang amat mengagumkan di atas lapangan. Baginya itu pekerjaan tersulit ketika mampu membawa MU jadi pesaing ketat Manchester City yang duduk di tangga teratas. Mereka meraih 2 kemenangan awal di EPL dengan skor 4-0. Yang masing-masing dicetak ke gawang West Ham dan Swansea. Dengan tambahan amunisi seperti Victor Lindelof, Romelu Lukaku, Nemanja Matic, sampai Alexis Sanchez, MU bertengger di puncak klasemen hingga game week keempat. Sayangnya hasil imbang melawan Stoke City membuat mereka lengser ke posisi kedua. Sempat kalah dari Chelsea di awal November 2017, laju Mourinho untuk membawa MU berlari juga harus terjagal atas perlawanan Manchester City. Dalam laga bertajuk Derby, mereka kalah dengan skor 1-2. Perjuangan Mourinho kian berat usai MU meraih 3 hasil imbang secara beruntun, yakni melawan Leicester City 2-2, Burnley 2-2, hingga Southampton 0-0. Walhasil mereka harus turun 1 peringkat ke tangga ketiga. Namun berkat kegigihan Mourinho di tengah badai cedera yang menghantam klub, dia masih bisa mengembalikan MU ke posisi runner-up hingga akhir musim di bawah Manchester City yang meraih total 100 poin. Perlu dicatat bahwa posisi itu jadi yang terbaik setelah MU meraih gelar EPL terakhir kali bersama Fergie.
Sialnya, ketika musim 2018-2019 ia masih mencoba bangkit, klub malah memecatnya beberapa hari menjelang Natal, atau tepat setelah kalah 1-3 atas Liverpool dan tercecer di peringkat ke-6. MU menganggap bila Mo terlalu mengatur klub. Kemudian bos-bos MU juga tak suka dengan sikap Mourinho terkait kebijakan transfer. Yang jadi sorotan selanjutnya, petinggi klub tak senang dengan gaya sepak bola ala Mourinho. Begitu juga hasil-hasil pertandingan tim. Lalu klub menganggap bila banyak pemain muda yang tidak berkembang di bawah rezim Mourinho. Pertanyaannya, benarkah pernyataan itu semua? Apakah Mo memang benar-benar gagal dalam melatih MU dengan kondisi yang sejatinya tidak ia inginkan? Tepat setelah dipecat MU, Mo berkomentar bila tidak banyak yang tahu tentang apa yang terjadi di balik layar. Jadi soal komentarnya tentang membesut MU adalah prestasi terbaiknya sebagai pelatih, itu semua jelas bukan karena trofi yang telah ia berikan. Namun justru lebih kepada caranya dalam mengatasi segala permasalahan yang semuanya tidak bisa dilihat secara kasat mata. Saya berpikir bahwa terkadang kami memikirkan apa yang terlihat, tapi kami tak tahu apa yang terjadi di balik layar. Itu berpengaruh terhadap apa yang kami lihat. Anda berkata, orang ini gila. Dia memenangkan 25 gelar dan berujar bahwa posisi kedua adalah posisi terbaiknya di sepak bola. Saya terus berkata seperti ini karena orang tidak tahu apa yang terjadi di balik layar, ucap Mourinho. Apa yang disebut Jose Mourinho sebagai prestasi terbaik? Sir Alex Ferguson pernah berkata, bila untuk menjadi seorang pelatih hebat, kita harus pandai menguasai ruang ganti. Dengan dukungan yang diberikan di luar lapangan, maka perkataan setiap pelatih akan didengar. Kedua, masih dari mulut sang pelatih legenda, muncul kalimat yang begitu ikonik berbunyi, menyerang memberimu kemenangan, pertahanan memberimu piala. Tapi tunggu dulu, bagi Mourinho, menangani Manchester United tidak semudah itu Ferguson. Harus diakui, bila Jose Mourinho punya catatan buruk di musim ketiga. Namun melihat apa yang dialami MU bersama Mourinho ketika itu, klub seharusnya banyak berterima kasih kepadanya. Barangkali manajemen akan merasa malu dengan apa yang terjadi di tengah perjuangan Mourinho dalam menjaga kekompakan skuad MU. Ketika pertama kali melakukan sesi latihan, Mourinho dibuat kecewa dengan jadwal kantin di Carrington yang disebutnya hanya buka pada jam yang sudah ditentukan. Jadi ketika Mo ingin memberi porsi latihan tambahan, pemain tidak akan mendapatkan servis dari kantin. Hal tersebut membuat Mo aneh, karena dia baru menemui kejadian semacam itu di MU. Ia bahkan tak ragu untuk mengatakan kalau FC Porto, Inter Milan, Real Madrid, bahkan Barcelona yang pernah menjadi tempatnya bekerja, kantin di pusat latihan selalu siap memberi yang terbaik bagi para pemain. Fleksibilitas yang sulit didapat pun sangat dirasakan oleh pemain sekelas Zlatan Ibrahimovic. Dia merasa kaget ketika kedua anaknya tidak diperbolehkan masuk ke tempat latihan MU. Petugas keamanan benar-benar memintanya untuk menunggu hingga latihan selesai. Bagi Zlatan yang memang punya karakter keras, hal tersebut jelas tidak mudah diterima. Dia menyebut Carrington terlalu kaku. Maka sebagai balasan, Zlatan lebih memilih untuk membawa dua putranya yang masih berusia belasan tahun berlatih di Akademi Manchester City. Kelelahan Mourinho terhadap MU juga tertuang dalam cara klub yang terlalu mementingkan iklan ketimbang performa di lapangan. Mo pernah dibuat geram ketika melakoni tur pramusim ke Amerika. Saat itu manajemen disebutnya terlalu banyak menghabiskan waktu untuk mengambil iklan dibandingkan dengan latihan atau persiapan yang seharusnya jadi agenda utama. Yang lebih sial bagi Mourinho, menurut The Athletic, manajemen sempat menolak
untuk membayar tagihan hotelnya yang mencapai 600 pounds per malam ketika klub tengah melakoni laga Liga Champions. Menurut pihak MU, gaji sebesar 15 juta pounds per tahun sudah memberikan kompensasi yang cukup bagi sang pelatih. Padahal menurut Mo, lumrah bagi pelatih untuk meminta fasilitas kepada klub yang tengah berlaga di kompetisi sekelas Liga Champions. Meski dikatakan sebagai pelatih penuh kontroversi, Mourinho dianggap sebagai pribadi dan karakter yang gemilang. Dia selalu menuntut semua orang yang bekerja padanya untuk memberikan 100% kemampuan. Jika tidak, maka nasibnya akan berakhir tragis. Dengan Jose, Anda harus berkomitmen 100% padanya. Jika Anda mendapatkan kepercayaannya, Anda baik-baik saja. Tapi jika tidak, Anda berada di luar lingkaran itu. Dia akan membuat penilaian itu dengan sangat cepat, apakah Anda bersamanya atau tidak, ucap mantan staf MU. Hal ini pun berlaku untuk para pemain. Dengan nama Paul Pogba dan Luke Shaw boleh disebut sebagai contoh paling ideal. Dua pemain yang dikatakan bagus itu dianggap telah membuat masalah dan menjadikan suasana ruang ganti jadi tidak kondusif. Maka kita kerap melihat Pogba dan Shaw terpinggirkan dari skuad. Soal Pogba, Mo tidak suka dengan sikap sang pemain yang terlalu mementingkan popularitas. Bahkan saking gilanya dengan sosial media, Pogba pernah membuat postingan yang tidak sopan kepada klub. Bintang asal Perancis itu mengejek kekalahan MU atas Derby County melalui story Instagram. Walhasil, ketegangan antara kedua belah pihak tak terelakkan, hingga membuat ban kapten yang sempat melingkar di lengan Pogba harus dilepas. Sementara untuk Shaw, sang pemain disebut sangat lemah dalam banyak hal, seperti kebugaran, komitmen untuk berlatih, maupun berat badan. Shaw bahkan pernah dikritik Mo karena melakukan kesalahan dalam sebuah pertandingan. Ia mempertanyakan berbagai keputusan yang diambil Shaw dengan menyebut sang pemain perlu mengubah otak sepak bolanya. Shaw yang membalas kritikan Mo dengan sikap kekanak-kanakan pun akhirnya dibekukan dari skuad MU pada 2018 lalu. Ketika Mourinho dikritik klub karena gagal mengembangkan pemain muda MU, sang pelatih justru menyerang balik sikap para pemain muda yang dianggap memiliki mental lemah. Banyak dari mereka yang lebih fokus curhat ke sosial media ketimbang memperbaiki diri sendiri. Hal itulah yang membuat Mo membuat aturan ketat tentang penggunaan sosial media kepada seluruh pemain MU, khususnya para pemain muda, dan tak lupa untuk mencontohkan sikap profesional dan komitmen tingkat tinggi dari seorang Zlatan Ibrahimovic terhadap sepak bola. Para pemain muda harus mencontoh Zlatan yang tetap bermain apik di usia tua. Itulah cara terbaik dalam mencintai sepak bola, ucap Mourinho. Masalah lain yang harus diperjuangkan Mourinho adalah dia kerap mendapati para pemainnya mengalami cedera. Tidak percaya? Simak ucapan Mourinho tepat setelah dikalahkan Liverpool hingga membuat dirinya dipecat. Kami punya banyak masalah yang berkaitan dengan fisikal. Kami punya banyak pemain yang aku bilang rawan cedera, karena beberapa pemain kami selalu cedera. Itu bukan salah saya, itu sudah terjadi sebelum aku jadi manajer United. Kalau Anda lihat statistik bersama Tuan Van Gaal dan bersama David, di periode mereka pun sudah ada pemain-pemain yang punya cedera permanen. Ketika Anda sudah cedera permanen, secara fisik Anda akan sulit mendapatkannya. Di awal musim sebelum pemecatannya, pemain-pemain seperti Ander Herrera, Eric Bailly, Marcos Rojo, Sergio Romero, Antonio Valencia, Phil Jones, Nemanja Matic, Alexis Sanchez, Luke Shaw, sampai pemain yang baru didatangkan, Diogo Dalot, mengalami cedera. Belum lagi para pemain yang terlambat bergabung dengan tim usai liburan Piala Dunia, seperti Paul Pogba dan Jesse Lingard. Praktis, Mourinho tidak bisa menyiapkan timnya selama pramusim,
karena mengandalkan pemain-pemain akademi. Kami di sini bermain bukan untuk meningkatkan kualitas, dinamika, atau kebiasaan kami. Kami bermain hanya berusaha bertahan dan tidak mendapatkan hasil yang buruk, ucap Mourinho. Dengan pemain yang ada di skuad United ketika itu, Mo mengaku tidak bisa memainkan filosofi permainan yang ia inginkan, yakni pertahanan rapat yang dikombinasikan dengan skema serangan balik cepat. Maka ketika hal tersebut terjadi di banyak pertandingan, persis seperti yang dikatakan sebelumnya, Mo hanya mencoba bertahan dan berharap tidak mendapatkan hasil buruk. Lalu, hal lain yang disoroti adalah susunan pemain MU ketika itu yang sebenarnya tidak diinginkan Mourinho. Lalu bagaimana dengan dana 419 juta pounds yang dikeluarkan klub selama masa jabatannya? Jawabannya adalah Mourinho tidak terlibat dalam negosiasi harga. Yang patut diketahui, dengan biaya transfer sebesar itu, Mo hanya mendapatkan 11 pemain baru. Bandingkan dengan City yang merekrut 26 pemain baru dan Chelsea yang mendapatkan 19 pemain baru dalam 3 musim terakhir. Lebih lanjut, 2 di antara 11 pemain tersebut sudah hengkang, yakni Zlatan Ibrahimovic dan Henrikh Mkhitaryan. Dengan nama Ligran yang bukan proyeksi pemain utama dan Dalot yang cedera, Mo masih tetap harus mengandalkan pemain-pemain lama. Belum lagi Bailey, Sanchez, dan Lukaku mulai sering menepi karena cedera. Maka Mo benar-benar sulit memainkan peran yang sudah dibeli, yang bahkan tidak semua dari mereka merupakan keinginannya. Dengan fakta tersebut, Mo mulanya percaya bila kesulitannya dalam bertahan di papan atas musim 2018-2019 bukan salahnya. Apalagi ia percaya kalau manajemen MU yang terkenal pelit tidak akan mau rugi untuk memecatnya dengan membayar kompensasi sebesar 34 juta pounds. Namun nasi telah menjadi bubur. Manajemen MU yang terlalu buru-buru langsung memecatnya. Dan apa yang terjadi selanjutnya? MU jadi tim yang tidak lebih hebat dari Mourinho dengan segala kelelahannya. Belum ada satupun trofi yang mampir ke lemari piala sejak Mo pergi. Hal ini lantas membuka lebar-lebar mata para pembencinya dahulu, termasuk Rio Ferdinand, yang menyadari bila Mo memang masih menjadi pelatih terbaik MU selepas kepergian Fergie. Saya kira ucapan Mourinho menua dengan sangat baik, dan untuk hal ini saya akan meminta maaf sampai batas tertentu, khususnya dalam cara pandang saya terhadap dia dan menghakiminya. Menurut saya masih ada kekurangan dalam cara dia menangani tim dan beberapa situasi. Namun dalam hal di balik layar, ucapannya soal finish di peringkat 2 IPL telah terbukti dengan sangat baik. Dia ingin menjual beberapa pemain dan dia ingin merekrut pemain-pemain tertentu. Tapi saat itu justru ada tawaran gaji besar dan kontrak baru diberikan klub kepada pemain-pemain tertentu. Dan dia terheran-heran. Kita bisa melihat bahwa ada sesuatu yang salah di balik layar. Tapi pada saat itu kita tidak tahu seberapa parahnya. Jelas, Jose Mourinho tahu betul, ucap Ferdinand.